Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Budaya dan Klasifikasi Akuntansi. Kelompok kami yang beranggotakan saya, Fania Eka Sukmawati dengan NIM 2003101033, Sherly Aldenia 2003101035, Yesilia Rima 2003101043, Tri Yuliastian 2003101045, dan Rani Dwi dengan NIM 2003101049. Yang pertama, akuntansi dan nilai budaya. Akuntansi dan nilai budaya. Harrison dan McKinnon tahun 1986 dalam Red Book 2006 mengusulkan sebuah rangka metodologis yang memasukkan budaya untuk menganalisis perubahan regulasi pelaporan keuangan pada tingkat nasional. Pendekatan ini dilengkapi oleh Gray 1988 dalam Red Book 2006 yang menyatakan bahwa rangka teoritis yang memasukkan budaya dapat digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi diversitas akuntansi internasional dan untuk mengidentifikasi pola-pola perkembangan akuntansi secara internasional. Dimensi budaya nasional. Tujuan penelitian rintisan Hofstede pada tahun 1970-an adalah untuk mendeteksi elemen-elemen struktural budaya, terutama elemen-elemen yang paling kuat memengaruhi perilaku dalam situasi kerja organisasi atau institusi. Yang pertama, individualisme versus kolektivisme. Individualisme mengacu pada preferensi terhadap jalinan rangka sosial yang longgar di mana individu dianggap hanya memperhatikan diri sendiri dan keluarga dekatnya. Yang kedua, jarak kekuasaan besar versus kecil. Jarak kekuasaan adalah bentang di mana para anggota sebuah masyarakat menerima ide bahwa kekuasaan dalam institusi dan organisasi didistribusi secara tidak sama. Yang ketiga, penghindaran ketidakpastian lemah versus kuat. Penghindaran ketidakpastian menunjukkan tingkat di mana para anggota sebuah masyarakat merasa tidak nyaman terhadap ketidakpastian dan ambiguitas. Yang keempat, maskulinitas versus feminitas mengacu pada preferensi masyarakat terhadap pencapaian kepahlawanan, ketegasan, dan kesuksesan material. Gray 1988 dalam Red Book 2006 dan Choi dan Mac 2008 mengusulkan identifikasi terhadap 4 nilai akuntansi yang diveriasi dari sebuah review terhadap praktik dan literatur akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, profesionalisme versus kontrol statutory. Nilai ini mencerminkan preferensi terhadap pelaksanaan pertimbangan profesional individu dan mempertahankan regulasi VT profesional. Yang kedua, uniformitas versus fleksibilitas. Nilai ini mencerminkan preferensi terhadap praktik akuntansi yang seragam antar perusahaan. Yang ketiga, konservatisme versus optimisme. Nilai ini mencerminkan preferensi terhadap pendekatan pengukuran yang hati-hati sehingga mampu menghadapi peristiwa-peristiwa yang pada masa mendatang yang tidak pasti. Yang keempat, kerahasiaan versus transparansi. Nilai ini mencerminkan preferensi terhadap kerahasiaan dan disclosure informasi bisnis hanya ditujukan kepada mereka yang paling terlibat dengan pendanaan dan manajemen perusahaan. Pendekatan dalam klasifikasi akuntansi. Pendekatan dalam klasifikasi akuntansi. Klasifikasi sistem akuntansi bermanfaat bagi para pembuat kebijakan dalam menaksir prospek dan problem konvergensi akuntansi internasional. Bagi pembuat kebijakan tingkat nasional, klasifikasi ini akan lebih memampukan para pengambil kebijakan untuk memprediksi problem-problem yang akan timbul dan mengidentifikasi solusinya dengan mempelajari pengalaman negara-negara yang mempunyai pola perkembangan serupa. Bagi negara berkembang yang sedang mencari sistem akuntansi yang tepat, klasifikasi ini dapat merupakan acuan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam klasifikasi ada dua, yaitu pendekatan deduktif dan induktif. Dalam pendekatan induktif atau pendekatan empiris, pengelompokan dilakukan berdasarkan praktik-praktik akuntansi nasional dan kemudian disusun penjelasan mengenai faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang terkait dengan klasifikasi tersebut. Dalam pendekatan deduktif, diidentifikasi faktor-faktor lingkungan yang relevan dan dengan menghubungkan faktor-faktor ini dengan praktik akuntansi nasional, disusun pola pengelompokan internasional.
Pendekatan induktif. Pendekatan ini dimulai dengan menganalisis praktik-praktik akuntansi individual. Yang paling penting adalah analisis Nair yang melakukan dan Frank 1980 dalam Radeboud DKK 2006 pembedaan empiris antara praktik pengukuran dan disclosure karena praktik-praktik ini dianggap mempunyai pola perkembangan yang berbeda. Hasil analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi 4 kelompok pengukuran, yaitu model-model persemakmuran Inggris, Amerika Latin, Eropa kontinental, dan US, dengan satu negara yang tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari kelompok-kelompok tersebut, yaitu Chile. Hasil ini masuk akal dan sesuai dengan penelitian sebelumnya mengenai sistem-sistem akuntansi nasional, tetapi pengelompokan disclosure tidak sejalan dengan pengelompokan pengukuran. Di samping itu juga tidak dapat ditemukan penjelasan atau deskripsi yang masuk akal. Pendekatan deduktif. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan pendekatan perkembangan akuntansi. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan sistem hukum, hukum umum, dan hukum undang-undang. Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan sistem praktik atau penyajian wajar dan kepatuhan hukum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.